Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang di podcast SMP Negeri 1 Marge. Perkenalkan, saya Kadek Indra Puspita Dewi, bisa dipanggil Indra atau Bu Indra. Saya akan membawakan podcast yang pertama kali yang tayang hari ini, merupakan podcast pertama dari SMP Negeri 1 Marge. Jadi kepada teman-teman yang menonton podcast ini, kalian merupakan penonton pertama dan kami mohon supportnya. Nah, pada podcast yang pertama ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Kepala SMP Negeri 1 Marge. Om Swastiastu Bapak. Nah, pada hari ini bertepatan dengan Hari Raya Saraswati. Makanya kita menggunakan pakaian adat nih Bapak nih. Ya, kita akan tanya kepada Bapak seputar Hari Raya Saraswati. Tapi sebelum itu, saya mau minta tanggapan Bapak tentang kegiatan podcast ini bagaimana Pak? Sebelum itu Bapak juga bisa menyampaikan perkenalan sedikit supaya teman-teman mengetahui Bapak. Terima kasih kepada Ibu Kadek Indra yang menemani podcast pada hari ini. Jadi pertama, perkenalkan saya Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Marge. Nama saya Imade Lasre, yang bertempat hari ini mungkin sudah jabat sekolah di SMP Marge itu sudah mendekati kurang lebih 3 tahun. Dari 3 tahun dari yang kemarin saya tugaskan di SMP Negeri 3 Marge, terus sekarang sudah di sini selama 3 tahun. Baru juga berarti Pak ya. Bapak, nah kita kan pertama kali mengadakan kegiatan podcast seperti itu. Tanggapan Bapak sebagai kepala sekolah bagaimana dengan kegiatannya? Pertama, saya ucapkan terima kasih jadi Rasul Lembaga juga karena rekan-rekan guru, ya terutama guru muda ini yang begitu inovatif, begitu inovatif. Kemudian sudah kita memiliki wadah, memiliki tempat di mana tujuan sebenarnya podcast adalah pertama adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada para pendengar semua. Dan kemudian di samping juga saya selaku kepala sekolah berbangga sekali karena apa? Karena kita memiliki tempat wadah dan barangkali tidak semua SMP yang di Pekanbaru saya memiliki tempat seperti ini. Ini adalah merupakan kreatif inovatif daripada guru muda kita. Apalagi di zaman digital. Iya, di zaman kita ya, yang Bapak yang begitu boleh dikatakan di era digital ini kan. Iya benar. Nah terus itu kemudian sehingga podcast ini akhirnya apa? Pertama itu akan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, kemudian bagi siswa pula ya. Nanti Bapak Ibu guru bisa menyampaikan mungkin terkait dengan apa pembelajaran misalnya, pendidikan, dan lain-lain juga bisa ya Bapak. Jadi kita berbagi informasi seperti itu lebih luas lagi. Dan itu juga anak-anak mungkin yang memiliki prestasi juga, baik di akademik maupun akademik, mungkin mereka akan bisa menyampaikan informasi untuk memotivasi yang lain juga Bapak. Selain di sekolah kita juga untuk lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Iya, ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan selaku kepala sekolah, mendukung penuh dari kegiatan podcast ini. Iya, kami terima kasih sekali Bapak selaku kepala sekolah selalu mendukung, selalu mensupport baik itu dalam segala hal supaya sekolah kita juga semakin berkembang. Potensinya digali lagi siswa-siswa kita dan guru sehingga sekolah kita semakin maju ya Bapak. Astungkara Bapak. Nah, kembali lagi bertepatan dengan Hari Saraswati hari ini Bapak, kita akan membahas seputar Saraswati yang ya kita ketahui bahwa Saraswati, Hari Suci Saraswati merupakan turunnya ilmu pengetahuan, benar nih Bapak. Nah Bapak memaknai Hari Suci Saraswati itu seperti apa? Nah, yang pertama berkaitan dengan perayaan Saraswati yang bertepatan yang kita laksanakan hari ini, dan kedua juga kita bisa podcast perdana dari ini.
Jadi kita memaknai, nah kalau kita di lingkungan Situs Tumargo sudah tentu dimaknai oleh Bapak Ibu Guru dan anak kita. Jadi mungkin sehari sebelumnya itu sudah kita kiat untuk melaksanakan menyambut hari persiapan ya, gitu Pak ya. Hari Saraswati ini ya. Mungkin mulai dari hari Jumat dulu mengadakan apa penataan penjalin kursus dan untuk besoknya nanti melaksanakan upacara yaitu hari raya Saraswati. Nah, Bapak, di sini kan belum tentu semua teman-teman tahu ya, Saraswati itu diperingati setiap apa sih Bapak? Oh gitu ya. Terima kasih Mbak Ade. Tahu ada teman di rumah Ya. yang belum tahu. Nah jadi hari Saraswati ini adalah diperingati setiap 210 hari. Nah jatuhnya Setiap 30 bulan ya setiap sekali ya, bulan Pak, itu tadi kali itu 6 ya. bulan kali itu kalau dihitung itu adalah 10 210. hari. Nah ini bertepatannya adalah di hari Sabtu, yaitu kalau di Bali dikenal dengan Sanis secara umanis waktu gunung. Itu adalah buku yang terakhir. Dengan buku itu berjumlah 30 buku, ini kebetulan buku yang ke-30 berarti Bapak ya? yang terakhir. Jadi Sanis secara umanis waktu gunung yang Waktu datangnya gunung. setiap Setiap 210 210 hari. hari. Ya, bagi teman-teman di rumah supaya tahu bagi yang belum tahu. Nah, kembali lagi ke Hari Raya Saraswati yang kita laksanakan khususnya di sekolah ya Bapak. Tadi Bapak sampaikan hari Jumat atau satu hari sebelum kita sudah mempersiapkan seperti memasak wastra begitu ya Pak ya. Ada kegiatan apa lagi biasanya Bapak? Nah, untuk di tahun ini mungkin hanya kerjaan kita adalah melakukan ritual, ritual atau melakukan persembahyaan dan persembahan terhadap ide Sang Haji Saraswati ini. Mungkin di sekolah itu kita memiliki tempat khusus sebagai tempat suci untuk mengunjungi beliau, mungkin di Padmasana yang kita laksanakan. Nah kemudian dalam melakukan persembahyaan itu yang terpenting itu adalah kita bisa mengaturkan ada disebut dengan Banten Saraswati. Itu adalah untuk apa? Untuk memberikan atau mengupacarai sumber pengetahuan yang berasal dari lontar, kemudian kitab suci, pustaka, dan kitab-kitab yang lainnya. Itu adalah mengupacarai daripada sumber pengetahuan. Oh iya. Berarti Hari Suci Saraswati itu digunakan sebagai peringatan begitu Pak nih, peringatan untuk mengupacarai sumber-sumber ilmu pengetahuan. Nah Bapak, kalau saya nih Pak dari waktu sekolah dasar sih terutama Pak, pasti teman-teman itu bilang seperti ini. Hari ini nggak boleh belajar, hari ini tidak boleh membaca. Nah, mitos seperti itu atau apakah memang benar seperti itu? Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih Mbak Ade ya. Jadi Bapak juga ya, waktu kecil juga ya waktu SD, di mana kakek itu saja biasanya ada sesuatu dilarang kita untuk apa membaca, ya belajar. Nah tapi beberapa informasi-informasi yang kita dapatkan ya, itu ada yang tertuang nih di dalam diri orang-orang yang mendalami pengetahuan ini. Jadi yang tertuang namanya dalam Lontar Sundari Gamo. Nah di sana diamanatkan bahwa pada saat melangsungkan Hari Raya Saraswati itu tidak diperbolehkan untuk belajar. Tapi mengapa demikian? Karena dalam pelaksanaan Hari Raya Saraswati itu seperti tadi saya sampaikan bahwa dalam berlangsungnya perayaan Hari Saraswati itu adalah kita mengupacarai. Jadi sumber pengetahuan, makanya kita tidak diperkenankan. Oh iya, nah begitu teman-teman. Tidak diperkenankan untuk belajar. Iya, karena kita sedang mengupacarai sumber belajar. Ya, itu sumber kan pengetahuan. Iya, jadi begitu teman-teman supaya tidak salah tanggap nih Pak Nin. Bukan berarti kita tidak boleh membaca kalau ada tulisan di jalan ya tetap kita baca kan Pak ya. Tapi sumber-sumber ilmu seperti buku yang begitu nih, lontar yang tadi Bapak sampaikan, karena kita sedang sucikan. Makanya tidak diperkenankan untuk melakukan belajar. Iya, tidak belajar pada saat itu. Bukan berarti tidak boleh membaca, nanti ada pesan penting teman-teman tidak baca nanti pada saat Saraswati ini Pak Nin. Ya. Ini terima kasih Bapak, itu mengenai kita bisa sebut apa itu Pak ya? Kita bilang mitos atau yang kepercayaan, keyakinan.
supaya tidak salah tafsir begitu. Nah, kenapa? Karena kita khususnya Hindu. Jadi banyak istilahnya beberapa dari mitos atau bagaimana itu ya. Misalnya ada satu misalnya pada hari Minggu itu kita tidak boleh menebang bambu, kan ada seperti itu, tapi tidak seperti itu misalnya. Kalau Saraswati tidak boleh baca buku, belajar. Kalau kita yakinin terjadi di masyarakat hari Minggu itu misalnya kita dilarang untuk memotong bambu. Kenapa? Karena hari Minggu itu adalah merupakan hari baik untuk menanam tanam yang berluas. Makanya ada itu tetap diyakini oleh kita, terutama di umat beragama beragama. Nah, baru tadi saya dengar Pak, selain membaca atau belajar dari buku di Hari Saraswati, baru saja tadi saya dengar teman-teman bilang, hari ini Saraswati nggak boleh potong rambut katanya Pak. Kalau Bapak gimana tanggapannya tentang itu Pak? Terima kasih Mbak Dea. Jadi beberapa hal yang perlu juga kita perhatikan. Kalau secara logika memang semestinya kalau hari yang suci hari yang suci itu diusahakan jangan melakukan seperti itu. Potong rambut dan semestinya kita kan keramas pagi informasi ini untuk teman-teman ya Pak ya. Kalau bisa mungkin hari suci kan ada pantang-pantang yang tidak boleh kita lakukan. Jadi terima kasih tanggapannya Bapak. Ini juga informasi bagi teman-teman di rumah, bagi teman-teman yang mungkin mengalami, mendengar atau sudah melakukan, bisa komen nanti, bisa komentar ya Pak ya. Bagaimana pengalamannya tentang tidak boleh belajar saat Saraswati atau tidak boleh potong rambut? Apakah baru mendengar atau sudah pernah seperti itu? Nanti bisa kirim komentar. Kemudian Bapak, di SMP Negeri 1 Marga kan tadi sudah kita melaksanakan Hari Raya Saraswati. Nah, dari saya selama di sini juga baru 2 tahun kan saya di sini Bapak. Jadi setelah selesai sembahyang itu ada acara makan bersama biasanya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang itu? Nah jadi terima kasih Mbak Kadek. Jadi pertanyaannya bagus luar biasa ini terkait dengan tadi setelah upacara kita makan bersama. Itu lah boleh dikatakan nyurut ayu istilahnya. Kita bersama-sama menikmati ya, kemudian itu adalah merupakan merasakan saling persaudaraan kita, kebersamaan di antara teman-teman guru nih. Sambil itu juga itu salah satu tentu nanti keeratan keikatan kita terhadap teman di lingkungan sendiri. Kemarinnya sudah bersama-sama juga menyiapkan bantennya, kemudian Hari Saraswati kita sembahyang bersama, setelah itu juga dinikmati bersama begitu Pak ya. Jadi apa yang kita persembahkan kepada beliau, dan sekarang kita bersama-sama untuk menikmati. Seperti yang biasanya saya dengar, apa yang kita aturkan itulah yang kita tunas begitu Pak ya. Apapun yang kita aturkan pasti itu yang kita tunas atau kita harapkan. Ini Bapak terima kasih tentang informasi ataupun pendapat Bapak terkait Hari Raya Saraswati yang berlangsung di SMP kita, SMP Negeri 1 Marga. Nah, setelah Hari Raya Saraswati ini kan ada keesokan harinya kita sebut dengan Banyu Pinarum Pak ya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang Banyu Pinarum? Nah, terkait dengan Banyu Pinarum ya. Jadi setelah secara humanis waktu Gunung pelaksanaan Raya Saraswati ini berkaitan ini sampai nanti adopsi ya. Nah, menyimak dengan apa yang disampaikan tadi terkait dengan Banyu Pinarum, ini adalah akan dilaksanakan keesokan harinya pada hari Minggu yang terkenal dengan kita sebut Redite Paing. Redite Paing Wuku Singke. Sudah wuku baru. Iya, wuku baru, ya, wuku baru. Yang pegangan wukunya selama 7 hari. Nah, pada saat ini sebenarnya banyak sekali yang harus kita prosesi, yang harus kita lakukan ya. Nah, biasanya sebelum kita menyampaikan dengan Banyu Pinarum, nah kita dulu ingin mengulas dulu arti daripada Banyu Pinarum itu. Nah, jadi Banyu Pinarum itu berasal dari kata banyu, kemudian
pinaruh adalah pinih keruh, pinih weruh, nah itu kan pinih weruh atau pengweruh. Nah, jadi banyu itu adalah air, kemudian pinaruh, pinih weruh. Pinih itu adalah utama dan weruh itu adalah kecerdasan atau keperangan. Jadi itu. Jadi banyu pinaruh itu adalah kita memohonkan amerta atau air suci pengetahuan. Oh ya, masih nyambung dengan Masih Hari Raya nyambung Saraswati dengan Bapak ya. ya di Saraswati beliau menurunkan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kemudian kita memohon amerta yaitu air suci pengetahuan. pengetahuan. Melalui air suci itulah pengetahuan mengalir Iya, seperti itu bisa dikatakan Pak Nim. Iya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Ini biasanya di kaum remaja atau anak muda itu melaksanakan atau memperingati Banyu Pinaruh itu sampai jauh-jauh ke pantai Bapak. Bahkan ada yang saya dengar itu dari jam 12 malamnya sudah berangkat, yang gelap-gelapan menunggu. Itu bagaimana tanggapannya Bapak? Nah, seperti untuk Banyu Pinaruh ini beberapa pengetahuan yang kita baca dan sebagainya dari orang-orang bijaksana, itu adalah Banyu Pinaruh memang baiknya kita laksanakan di laut atau di pantai. Ya. Tapi ada beberapa yang bisa kita laksanakan mungkin di beji atau mata air atau air suci ya. Nah, itu secara sastra memang beliau menurunkan sumber air suci itu adalah di samudra, di tengah samudra yang disebut dengan Amerta Kamandanu. Amerta Kamandanu. Nah, sehingga kita mungkin sebagian besar pada saat Banyu Pinaruh itu datang ke laut. Nah, itu melakukan penyucian diri. Jadi bukan asal-asal saja kita datang ke laut. Ini harus ada banyak prosesi juga. Bagaimana itu? Ya, yang pertama misalnya kita harus membawa sarana sarana upacara. Misalnya apa? Nah, sekecil misalnya Banten atau canang. Yang paling sederhana. Nah, kita mengaturkan, memohon kehadapan Sang Hyang Sabda Segara. Memohon kepada beliau untuk kita akan melakukan pengelukatan, penyucian, pembersihan, baik secara badan kasar kita, sehingga dia mengakhiri dalam kita kesucian. Nah, terus kemudian setelah itu juga kita memohon kehadapan Sang Hyang Siwa Waruno yang bersana, mungkin ada pelingin di tepi desanya, pantai biasanya ada Pak. Nah, kita mohon ke di sana. Nah, setelah nanti selesai di sana ada prosesnya lagi. Nah, proses lagi misalnya kita setelah pulang sampai di rumah itu ada namanya menyiram tubuh kita dengan air kumkuman. Air bunga? Iya, air bunga. Jadi air yang kita berikan beberapa macam bunga sampai di rumah, kemudian kita siramkan ya dari ubun-ubunnya, dari kepala, itu memohon supaya kita mendapatkan kemuliaan keharuman. Oh, jadi ada prosesnya sebenarnya. Ada prosesnya sebenarnya. Tidak sembarangan datang ke pantai tidak itu bisa Pak. datang ke pantai, tidak datang ke laut, kemudian sudah kita Banyu Pinaruh. Itu ada prosesi yang harus kita laksanakan. Nah, setelah itu yang terakhir ini kita mau minum apa? Kalau di Bali itu namanya minum lolok. Lolok, kalau istilahnya jamu ya. Jamu. Jadi bahan-bahannya juga jamu itu sudah dituangkan di dalam sastra. Ya, itu ada apa? Pertama itu harus ada namanya gamungan, itu harus ada beras yang utuh itu dipakai. Ya, beras utuh. Kemudian terakhir ada garam secukupnya. Nah, itu dalam bentuk apa? Dicampur itu. Jadi dicampur jadikan satu. Memang agak kalau dakar biasa memang agak pahit itu ya. Tapi kan itu adalah demi untuk membuang atau kotor-kotor pada tubuh kita, menetralisir daripada kotor-kotor dalam tubuh kita sehingga kita diberikan kesucian, ya, kesucian lahir dan batin. Nah, secara batinnya kita melakukan penyuciannya, lahirnya, itulah prosesinya mungkin kita minum seperti apa tadi. Oh iya, berarti ada runtutan prosesnya Pak ya, seperti itu, tidak hanya datang ke pantai kemudian
mandi dengan air laut sudah berarti Sudah banyu banyu tinaru. tinaru. Belum Bapak ya. Nah, itu kemudian Mm-mm. kalau tidak bisa ke laut itu bisa dilakukan di mungkin di beji misalnya, atau sumber mata air di suci. sungai juga. Tetapi pelaksanaannya tidak ada ketentuannya. Nah, minimal sesuai dengan sastra bahwa melaksanakan banyu tinaru itu adalah sekitar yang disebut dengan biomantra. Biomantra. Jadi air itu masih memiliki sifat religiusnya. Jadi biomantra itu biasanya kita laksanakan jam 4 dini hari. Jam 4 dini hari kalau bisa itu ya, 4 dini hari sebelum matahari itu terbit itu dilaksanakan. Nah, kalau sudah matahari terbit berarti sudah air itu sudah istilahnya hilang kekuatannya biomantranya. Kepercayaannya. Iya, kepercayaan. Tapi sesuai sastra itu sesuai sastra itu yang kita berpedoman dengan sastra juga. Ya, jadi namanya itu biomantra. Biomantra. Sebelum matahari terbit. Iya, sebelum matahari terbit. Nah, sehingga mungkin kita tahu juga ini mungkin sudah diketahui itu gimana. Mungkin dini hari itu di laut, di tempat-tempat sumber mata air pasti sudah banyak yang menunggu untuk kegiatan. Benar sekali. Nah, bagaimana pesan-pesan Bapak terhadap anak muda atau anak-anak remaja yang masih umur sekolah yang melaksanakan banyu tinaru ke pantai? Kalau kita ketahui kita di sini ya di lingkungan Marga ini kan lumayan jauh juga ke pantai. Bapak, bagaimana pesan Bapak kepada anak-anak itu dari Malang, dari dini hari gitu berangkat bersama-sama, seperti apa pesan Bapak? Jadi yang pertama pesan Bapak, karena ada banyu tinaru adalah penting sekali untuk kesucian kita. Jangan nanti ternodai, jauh-jauh oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Kan mudah-mudahan biasanya dia katanya dia bilang dia banyu tinaru, tapi ternyata tujuannya penyucian diri, malah nanti yang lain dia menodai diri sendiri. Nah, walaupun nanti tadi Pak katakan kalau tidak bisa alangkah baiknya di rumah pun bisa. Misalnya dini hari kita siapkan air kumkuman ya, kita bisa kita laksanakan di rumah. Jadi pesan saya kepada anak muda, terutama anak kita, untuk siswa-siswa yang masih senang sekali dengan kegiatan itu, semangatnya, nah sehingga nanti betul-betul kita laksanakan memaknai daripada mulai dari turunnya ilmu pengetahuan sampai dengan pelaksanaan berikutnya. Nah, begitu teman-teman di rumah atau adik-adik dan anak-anak di rumah yang besok akan melaksanakan banyu tinaru, jadi pesan Bapak jangan sampai kita menghilangkan makna banyu tinaru itu sendiri. Yang ingin penyucian diri malah ternoda dengan hal-hal negatif seperti itu. Nah, setelah banyu tinaru di buku Sinta kan sudah masuk buku Sinta Pak ya, masih ada rentetan acara hari raya lagi tuh Pak. Jadi yang terakhir itu adalah Pagar Besi. Di hari Rabu Pagar Besi Pak ya. Pagar Besi, nah itu adalah apa? Pagar. Pagar ya. Jadi dari ilmu yang kita dapatkan, nah sekarang dia diberikan pagar yang kuat, nah sehingga nanti apakah kita bisa tujuan utama adalah amal itu keperanangan untuk mencari kesulitan. Tujuan kita itu mendapat ilmu pertama adalah apa? Untuk mencari hidup ke depannya. Sehingga kalau kita sudah memiliki pengetahuan, kita akan hidup kita bisa berlangsung untuk kegiatan-kegiatan positif. Benar sekali. Itu untuk aneh. Berarti nyambung dari hari Suci Saraswati itu ada banyu tinaru, kemudian ada banyak saudara itu dari Senin, Selasa, Rabu. Masih ada lagi ya Pak ya. Banyak sekali. Tapi intinya maknanya seperti itu. Turunnya ilmu pengetahuan tidak sekedar kita terima ilmu pengetahuan begitu saja, tapi kita ambil yang positif dan diri kita juga harus dalam keadaan yang bersih, begitu ya Pak ya. Sederhananya seperti itu, dan ketika sudah kita terima, kita berikan pagar yang kuat untuk kehidupan kita. Oke Bapak, terima kasih banyak atas segala informasi dan pendapat Bapak mengenai Hari Suci Saraswati ini. Ada lagi pesan-pesan Bapak yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman kita yang menonton di rumah? Jadi demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan perayaan Saraswati sampai terakhir ya. Jadi sampainya, jadi mudah-mudahan nanti
bisa diterima ya. Iya. Nah, kurang lebih jelas itu kurang lebihnya saya menginformasikan, menyampaikan ada hal yang tidak berkenan, mungkin bisa lewat nanti istilahnya. Iya, bisa di Di kolom komentarnya ya. bisa disampaikan untuk Masukan. menyempurnakan untuk kegiatan berikutnya. Kan Bapak. Ini terima kasih Bapak sudah hadir di podcast perdana kita. Bapak sebagai kepala sekolah yang selalu mendukung segala kegiatan positif, semoga sekolah kita semakin maju ke depannya. Baik, sampai jumpa untuk teman-teman di rumah. Nantikan lagi podcast kami yang masih banyak sekali akan membahas seputar dunia pendidikan dan lain-lain. Hari ini kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.